Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elma Selvina dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan artikel yang telah saya cari tentang International Journal of Elementary Education yang berindeks Sinta 2 yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Think Verser terhadap hasil belajar siswa kelas 5 materi organ tubuh hewan dan manusia. Di sini saya yang akan dibahas adalah yang pertama abstrak, yang kedua pendahuluan, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan terakhir kesimpulan. Jenis penelitian ini adalah eksperimen dalam bentuk true experimenter design dengan desain post-test control design. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 23 siswa kelas 5 dengan menggunakan teknik non-probability sampling, yaitu sampel genome. Analisis instrumen yang digunakan adalah validasi, reliabilitas, dan daya pembeda. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik tes, dokumentasi, dan observasi. Hasil analisis data dengan uji satu pihak yaitu diperhitung 47.312 dari daftar distribusi dengan 12 ditambah 11 dikurang 2 sama dengan 21, dan taraf nyata 5% diperoleh tabel 1,72. Kesimpulan bahwa model Think Verser ada pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar siswa kelas 5 SDN Sumber Mulyo. Berdasarkan hasil penelitian ini, saran yang disampaikan adalah model pembelajaran Think Verser dapat digunakan sebagai salah satu alternatif guru untuk mengajar. Belajar adalah merupakan suatu proses, suatu kegiatan, dan bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luas daripada itu, yakni mengalami. Belajar merupakan sebuah tindakan evaluasi yang dapat mengungkapkan aspek proses berpikir, juga dapat mengungkapkan aspek kejiwaan lainnya, yaitu aspek nilai atau sikap, dan aspek keterampilan yang melekat pada diri setiap individu peserta didik. Ini artinya melalui hasil belajar dapat terungkap secara holistik penggambaran pencapaian siswa setelah melalui pembelajaran. Indikator utama hasil belajar siswa adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketercapaian daya serap terhadap bahan pembelajaran yang diajarkan, baik secara individu maupun kelompok. Pengukuran ketercapaian daya serap ini biasanya dilakukan dengan penetapan kriteria ketuntasan belajar minimal atau KKM. Yang kedua, perilaku yang digariskan dalam tujuan pembelajaran telah dicapai oleh siswa baik secara individu maupun kelompok. Namun demikian, menurut Saiful Bahri, Dijamarah dan Aswan Zain, indikator yang banyak dipakai tolak ukur keberhasilan adalah daya serap. Arikunto berpendapat bahwa populasi adalah keseluruhan subjek penelitian, sedangkan Sugiono berpendapat bahwa populasi adalah wilayah generasi yang atas objek atau subjek yang kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi ini penting karena akan menjadi dasar dalam penentuan objek penelitian yang nantinya digenerasikan terhadap hasil penelitian. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti, sedangkan Sugiono berpendapat bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dan Sugiono berpendapat teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-probability sampling dengan jenis sampling genome. Instrumen yang diterapkan dalam penelitian ini adalah soal tes sebanyak 25 butir soal berbentuk pilihan ganda. Analisis uji instrumen meliputi analisis validitas, reliabilitas, dan tingkat kesukaran dan daya pembeda butir soal. Nilai hasil
Rata sebagai pengukur kemampuan awal dan nilai hasil POTES diambil dari hasil pengerjaan soal oleh siswa. Diambil dari hasil pengerjaan setelah dilaksanakan pembelajaran menggunakan model think parser untuk kelas eksperimen. Analisis penelitian ini bagi menjadi dua tahap, yaitu yang pertama analisis hasil awal dengan uji normalitas dan kedua uji homogenitas. Pada uji normalitas, nilai-nilai dalam penelitian digunakan uji Littleforce. Data yang digunakan adalah pretest, kelas kontrol, dan kelas eksperimen. Yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulannya bahwa metode think parser lebih efektif terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 5 SDN Sumermulyo pada semester gasal tahun pelajaran 2017 sampai 2018. Hal ini terbukti pada analisis terakhir dengan uji 1 yang diperoleh hitung 47.312 dari daftar distribusi dengan 12 ditambah 11 dikurang 2 sama dengan 21 dan taraf nyata 5% diperoleh tabel 1,72. Karena hitung lebih besar tabel maka H0 ditolak dan nilai rata kelas eksperimen lebih besar daripada kelas kontrol, sehingga hipotesis pada penelitian ini diterima. Dengan hasil penelitian seperti yang disampaikan peneliti, dapat diketahui pada peningkatan yang cukup signifikan dalam penggunaan model pembelajaran think parser pada materi mata pelajaran IPA, maka guru dapat menggunakan model think parser sebagai salah satu alternatif dalam. Demikianlah yang dapat saya jelaskan dari artikel ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.